Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas atau mereview perjalanan panjang Chelsea di musim 2025-2026. Musim ini benar-benar terasa seperti naik wahana roller coaster. Mengawali musim dengan status juara dunia, tetapi di akhir musim malah terdampar sebagai tim semenjana dan terpuruk di papan tengah Liga Inggris. Padahal kalau kita flashback ke awal musim, atmosfer di sekitar Stamford Bridge rasanya dipenuhi dengan optimisme yang meluap-luap. Bagaimana tidak, di musim sebelumnya, The Blues baru saja memenangkan trofi UEFA Conference League, lalu kembali berpentas di Champions League lagi. Dan pada puncaknya adalah di musim panas tahun 2025, Chelsea terbang ke Amerika Serikat dan sukses menjuarai ajang kompetisi bergengsi yang bernama FIFA Club World Cup. Di partai final, Chelsea tampil luar biasa perkasa, kalah menggulung Paris Saint-Germain dengan skor telak 3-0 tanpa balas. Saat itu semua orang, termasuk para pengamat sepak bola sepakat mengatakan bahwa era baru kesuksesan Chelsea bersama Enzo Maresca telah dimulai. 3 momen krusial ini menjadi modal berharga Chelsea untuk mengawali musim 2025-2026. Ekspektasi publik Stamford Bridge menjadi semakin tinggi ketika manajemen memutuskan untuk jor-joran lagi di bursa transfer. Manajemen Chelsea mendatangkan barisan wonderkid mahal yang digadang-gadang bakal bikin lini serang The Blues jadi yang paling ditakuti di Eropa. Ada nama Joao Pedro yang sangat lincah, Liam Delap striker lokal yang haus gol, hingga winger yang sangat skillful dari Borussia Dortmund yang bernama Jamie Gittens. Awalnya fans membayangkan skuad muda ini bakal mengobrak-ngabrik Premier League dan melangkah jauh di Liga Champions. Namun realitas di lapangan hijau justru menampar ekspektasi itu secara keras. Alih-alih bersaing memperebutkan gelar juara Premier League, performa Chelsea malah sangat amburadul dan tidak konsisten sama sekali. Mereka hobi kehilangan poin melawan tim-tim papan tengah maupun tim dari papan bawah. Pertahanan Chelsea rapuh serapuh-rapuhnya dan lini depan yang dihuni oleh pemain-pemain mahal itu mendadak macet dan kehilangan tajinya. Hasilnya sangat tragis, bahkan bisa dibilang miris. Chelsea mengakhiri kompetisi Premier League musim 2025-2026 dengan finish di posisi ke-10 klasmen. Mereka tertinggal puluhan poin dari sang juara liga, dan yang paling menyakitkan adalah Chelsea gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa manapun untuk menghadapi musim depan. Tak ada Liga Champions, tak ada Europa League, bahkan Conference League pun tidak bisa Chelsea dapatkan. Di episode yang spesial kali ini, kita bakal bedah tuntas dan mengupas sedalam-dalamnya apa saja yang sebenarnya terjadi kepada Chelsea sepanjang musim ini. Apa sajakah fakta-fakta yang terjadi dan seperti apa perjalanan Chelsea di musim ini? Kita akan review dan meng-highlight momen-momen penting dan krusial sejak awal musim sampai musim berakhir. Jadi buat kalian para fans Chelsea, siapkan hati dan mental kalian. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu kebijakan transfer gila yang bikin geleng-geleng kepala. Demi memenuhi ambisi besar memenangi Premier League dan berbicara banyak di Liga Champions, jajaran manajemen Chelsea
di bawah kepemimpinan konsorsium Blueco kembali membuka keran uang mereka. Pada bursa transfer musim panas 2025, Chelsea tercatat menggelontorkan dana fantastis hingga mencapai 270 juta pound sterling atau setara dengan lebih dari 5,4 triliun rupiah. Angka yang sangat masif hanya untuk satu jendela transfer. Uang sebanyak itu digunakan untuk mendatangkan nama-nama pemain seperti Joao Pedro dari Brighton Albion, Liam Delap yang tampil tajam di musim sebelumnya bersama Ipswich Town, serta Jamie Gittens yang ditebus mahal dari Borussia Dortmund. Selain ketiga nama yang telah disebutkan tadi, secara total pada bursa transfer musim panas tahun 2025, Chelsea mendatangkan sebanyak 10 pemain. Nama-nama seperti Liam Delap, Joao Pedro, Dario Esugo, Jamie Gittens, Jorel Hato, Estevao Willian, Kendry Paes, Mamadou Sarr, dan Mike Penders. Lalu yang terakhir, Chelsea meminjam Facundo Buonanotte dari Brighton Albion. Secara profil pemain-pemain ini memang luar biasa berbakat. Tetapi masalahnya di Chelsea selalu sama dari tahun ke tahun, yaitu mengumpulkan pemain-pemain muda berbakat tanpa adanya struktur kepemimpinan matang di dalam skuad. Manajemen terlalu sibuk mengkoleksi aset masa depan sampai lupa kalau tim sepak bola juga butuh stabilitas instan di atas lapangan. Dana sekitar 270 juta pound sterling akhirnya terasa menguap begitu saja karena para pemain baru ini sangat kesulitan beradaptasi dengan taktik yang terus berganti di tengah jalan. Alih-alih menjadi solusi, belanjaan mewah ini justru menambah beban finansial. Poin kedua ini benar-benar mencerminkan rasa frustrasi dan hilangnya kontrol emosi dari skuad Chelsea. Di sepanjang musim 2025-2026, Chelsea menorehkan rekor yang sangat memalukan sebagai tim yang paling tidak disiplin dan paling kasar dari semua kompetisi. Secara total skuad The Blues, baik pelatih maupun pemain, mereka mengkoleksi sebanyak 123 kartu, dengan rinciannya adalah 112 kartu kuning dan 11 kartu merah. Bayangkan 11 kartu merah dalam satu musim, itu artinya bisa menjadi starting 11. Ketidakdisiplinan yang luar biasa akut ini menunjukkan ada dua faktor. Yang pertama, para pemain frustrasi karena taktik pelatih tidak berjalan dengan baik, sehingga mereka sering kalah duel dan melakukan pelanggaran ceroboh. Faktor yang kedua adalah karena ketidakadaan sosok kapten atau pemimpin karismatik di atas lapangan yang bisa menenangkan emosi para pemain-pemain muda saat tensi pertandingan sedang memanas. Akibat rekor buruk ini, Chelsea merugikan diri mereka sendiri karena terpaksa harus kehilangan pemain-pemain kunci akibat sanksi larangan bertanding. Chelsea di musim ini seolah bukan lagi dikenal karena permainan indahnya, melainkan karena kebiasaan mereka mengkoleksi kartu dari pengadil lapangan. Kehancuran taktik seringkali bermula dari emosi yang meledak-ledak di atas lapangan hijau. Lanjut ke poin ketiga, sebuah malapetaka besar di panggung Eropa yang bikin murka para fans Chelsea. Setelah lolos dari fase grup Liga Champions, Chelsea kembali dipertemukan dengan raksasa Prancis Paris Saint-Germain di babak 16 besar. Di atas kertas, Chelsea seharusnya memiliki modal kepercayaan diri tinggi. Mengapa demikian? Karena di pertemuan terakhir mereka sebelum babak 16 besar ini, yaitu di final FIFA Club World Cup, Chelsea sukses menghajar PSG dengan skor meyakinkan sebesar 3-0.
Namun apa yang terjadi di babak 16 besar Liga Champions benar-benar di luar nalar. Chelsea di bawah asuhan Liam Rowe Senior saat itu tampil seperti tim amatir yang sedang linglung. Pada pertandingan leg pertama, gawang mereka diobrak-abrik tanpa ampun. Sedangkan di leg kedua, alih-alih bangkit, pertahanan Chelsea justru malah makin keropos dan menjadi hancur lebur. Chelsea tersingkir dengan total agregat skor yang sangat memalukan, yaitu 8-2. Menelan kekalahan dengan agregat sebesar itu, bagi klub sekelas Chelsea adalah sebuah aib sejarah. Hasil ini membuktikan betapa rapuhnya taktik Liam Rowe Senior di level Eropa, sekaligus menunjukkan mentalitas skuad Chelsea yang seketika langsung luluh lantah saat terkena tekanan bertubi-tubi dari bintang-bintang PSG yang mengusung misi balas dendam. Kekalahan ini membuktikan bahwa superioritas di awal musim sama sekali tidak membekas. Chelsea versi Enzo Maresca sangat jauh berbeda dengan Chelsea versi Liam Rowe Senior. Masuk ke poin keempat, ketidakstabilan terbesar Chelsea di musim ini bersumber dari manajemen mereka sendiri yang hobi gonta-ganti pelatih. Tak tanggung-tanggung, sepanjang musim 2025-2026, Chelsea ditangani oleh 3 pelatih yang berbeda. Kisah drama ini dimulai secara mendadak di pertengahan musim ketika Enzo Maresca secara mengejutkan memutuskan resign dari jabatannya. Keputusan resign dari Enzo Maresca dipicu oleh ketidaksepahaman dengan manajemen mengenai arah kebijakan transfer dan adanya intervensi berlebihan dari petinggi klub terhadap ruang ganti. Mundurnya Enzo Maresca bikin manajemen panik setengah mati karena mereka tidak punya rencana cadangan dan juga gagal mencapai kesepakatan dengan pelatih elit yang tersedia. Manajemen lantas mengambil keputusan instan dengan menunjuk Liam Rowe Senior sebagai manajer baru. Pergantian ini sempat memberikan efek instan yang cukup bagus di beberapa awal pertandingan. Namun setelah itu, taktik Liam Rowe Senior mulai terbaca, ruang ganti kian memanas, dan rentetan hasil buruk justru semakin parah menerpa Chelsea, termasuk tragedi pembantaian oleh Paris Saint-Germain. Merasa salah pilih, manajemen kembali panik dan memecat Liam Rowe Senior di sisa musim yang krusial. Karena pilihan manajer top semakin menipis di sisa musim, manajemen akhirnya menunjuk seorang pelatih interim yang bernama Callum McFarlane yang bahkan belum memiliki lisensi kepelatihan pro. Di bawah asuhan Callum McFarlane, Chelsea tampil seadanya, pragmatis, dan sama sekali tidak ada gaya permainan yang spesial. Skuad The Blues bermain tanpa identitas yang jelas. Meskipun secara mengejutkan, Callum McFarlane berhasil membawa Chelsea melaju hingga ke babak final FA Cup. 3 pelatih berbeda dengan filosofi yang saling bertolak belakang dalam kurun waktu kurang dari setahun, membuat para pemain Chelsea bingung dalam menerapkan instruksi pelatih. Poin kelima, panggung yang seharusnya menjadi pelipur lara justru berakhir menjadi tangisan. Untuk kesekian kalinya dalam sejarah klub, Chelsea kembali berhasil menginjakkan kaki mereka di babak final FA Cup. Bagi para fans, laga final ini adalah secerca harapan untuk kembali berpentas di kompetisi Eropa. Kemenangan di FA Cup bukan cuma soal trofi penghibur setelah menjalani musim yang hancur, tetapi juga merupakan golden ticket atau sebuah jalan pintas bagi Chelsea untuk bisa lolos ke kompetisi kasta kedua Eropa, yaitu Europa League. Namun, lawan yang harus dihadapi di final adalah monster terkuat di Inggris, yaitu Manchester City,
di bawah asuhan sang jenius Pep Guardiola. Di atas lapangan, meskipun skor akhir menunjukkan Chelsea hanya kalah tipis 1-0 lewat gol tunggal yang dicetak oleh Antoine Semenyo, namun secara permainan, realitasnya jauh berbeda. Chelsea di bawah asuhan pelatih interim Callum McFarlane benar-benar didikte habis-habisan. Skuad The Blues tidak berkutik, kalah kelas di lini tengah, dan tidak mampu berbuat banyak untuk memberikan ancaman berarti ke gawang James Trafford. Kegagalan di final kali ini benar-benar meremukan hati para fans Chelsea. Harapan terakhir untuk bermain di kompetisi Eropa musim depan telah resmi sirna dan menyisakan kekosongan total tanpa merayakan gelar juara apapun di akhir musim. Stadion Wembley lagi-lagi menjadi saksi dari runtuhnya harapan publik London Biru. Poin ke-6, mari kita bicarakan hasil akhir di papan klasmen Premier League. Chelsea secara menyedihkan harus finish di peringkat ke-10. Memiliki 3 pelatih berbeda dalam satu musim, ternyata sama sekali tidak membantu The Blues untuk keluar dari jeratan papan tengah. Bahkan untuk sekedar menembus zona aman Conference League pun mereka tidak mampu. Apalagi bermimpi untuk masuk ke 4 besar zona Liga Champions. Finish di urutan ke-10 adalah sebuah aib besar dan tamparan keras bagi sejarah panjang Chelsea yang dikenal sebagai klub raksasa peraih gelar-gelar bergengsi. Para petinggi Chelsea, terutama jajaran direksi olahraga, harusnya malu besar dengan hasil ini. Ini adalah murni buah dari keputusan-keputusan konyol dan amatir yang mereka ambil sendiri. Jika saja setelah mundurnya Enzo Maresca, mereka bersikap lebih bijak dan menunjuk pelatih berpengalaman ketimbang memilih Liam Ross Senior, maka jalan ceritanya akan jauh lebih baik. Seolah tidak belajar dari kesalahan pertama, pengganti Liam Ross Senior adalah seorang Callum McFarlane yang bahkan belum memiliki lisensi pro dari UEFA. Bayangkan ada klub sebesar Chelsea diarsiteki oleh pelatih yang belum punya lisensi kepelatihan tertinggi di Eropa. Keputusan-keputusan mediocre inilah yang menyulut amarah luar biasa dari basis fans global dan membuat para pemain di internal squad merasa frustrasi dan kehilangan rasa hormat kepada manajemen. Peringkat 10 bukanlah sebuah kesialan, melainkan hasil logis dari kerja manajemen yang berantakan. Poin ke-7, dampak dari bobroknya manajemen mulai merembet ke keutuhan skuad. Para pemain-pemain bintang Chelsea mulai gerah dan ingin hengkang dari Stamford Bridge. Melihat rentetan keputusan mediocre dan amatir yang terus-menerus diambil oleh jajaran petinggi Bluco, beberapa pilar penting Chelsea mulai merasa bahwa karir emas mereka telah disia-siakan. Mereka adalah pesepak bola top dunia yang punya ambisi memenangi segalanya, bukan untuk bermain di tim mediocre yang hanya puas finish di peringkat 10. Nama-nama besar di skuad Chelsea seperti sang jenderal lini tengah Enzo Fernandez dan bek kiri andalan Marco Kurela secara terbuka melalui media mereka mengatakan dan mengisyaratkan keinginan mereka untuk hengkang dan melanjutkan karir di kompetisi La Liga Spanyol. Enzo Fernandez bahkan sempat dijatuhi hukuman indisipliner internal akibat komentarnya yang kala itu ia berbicara mengenai indahnya kota Madrid. Kalau kita mau lihat dari sudut pandang pemain, maka tindakan pemain-pemain ini tentu sangat bisa dipahami. Mereka butuh kejelasan dari pimpinan Chelsea. Mau sampai kapan manajemen bersembunyi di balik tameng kata-kata manis percaya proses, padahal keputusan nyata yang mereka ambil
selalu berbau mediocre. Para pemain-pemain Chelsea tentu ogah jadi korban proyek eksperimen tanpa arah yang jelas, dan krisis kepercayaan ini bisa mengancam eksodus massal pilar-pilar penting klub. Poin ke-8 adalah memuncaknya amarah supporter lewat gerakan protes masif berslogan Blue Go Out. Sepanjang musim 2025-2026, atmosfer di Stamford Bridge benar-benar beracun. Gelombang protes kepada kepemilikan konsorsium Bluco terus menggema kencang di tribun stadion maupun di media sosial. Menariknya, protes ini tidak cuma terjadi di London saja. Fans dari klub satelit Bluco di Prancis, yaitu RC Strasbourg, juga mengkampanyekan hal yang persis sama, yaitu mendesak Bluco angkat kaki dari klub mereka karena mereka merasa klubnya hanya dijadikan kelinci percobaan dari Bluco Management. Jika kita breakdown data performa Chelsea sejak diambil alih oleh Bluco pada tahun 2023, angka-angka ini tidak bisa berbohong dan benar-benar bikin miris. Di musim perdana yaitu 2022-2023, Chelsea hancur di peringkat ke-12. Musim berikutnya 2023-2024 ada sedikit perbaikan, yaitu finish di peringkat ke-6. Lalu di musim 2024-2025, performa Chelsea agak mendingan dan cukup menjanjikan di tangan Enzo Maresca dengan finish di peringkat ke-4. Tetapi begitu Enzo Maresca pergi di musim 2025-2026, mereka langsung terjun bebas lagi kepada peringkat 10. Tren statistik naik turun ini adalah cerminan dari klub papan tengah, bukan profil Chelsea yang kita kenal, yaitu sebagai penguasa Inggris dan Eropa. Tak heran kalau banyak pemain-pemain Chelsea yang merasa frustrasi, dan jika bisa mereka sangat ingin merobek kontrak jangka panjang yang mereka miliki. Para supporter di seluruh dunia juga rasanya sudah bosan dengan Bluco Management dan ingin sekali patungan demi bisa membeli kembali Chelsea dari tangan-tangan Bluco. Kesabaran publik Stamford Bridge sudah resmi menyentuh batas nadir. Di tengah kegagalan total dan musim yang melelahkan ini, ada satu kabar gembira yang muncul menjelang kompetisi berakhir. Poin ke-9 kita hari ini adalah hadirnya secercah harapan baru pada diri Xabi Alonso. Untuk pertama kalinya, sejak era kepemilikan Bluco dimulai, jajaran petinggi Chelsea akhirnya melakukan satu keputusan yang benar-benar tepat, brilian, dan berkelas dunia dalam hal pemilihan nahkoda baru. Tak tanggung-tanggung, manajemen Chelsea sukses meyakinkan salah satu pelatih yang paling diincar dan paling jenius di Eropa saat ini. Mantan arsitek Bayer Leverkusen yang sukses memotong dominasi Bayern Munich di Liga Jerman itu resmi diikat kontrak jangka panjang berdurasi 4 tahun di Stamford Bridge. Kedatangan Xabi Alonso seolah menjadi juru selamat yang turun langsung untuk mengangkat Chelsea dari keterpurukan mereka selama beberapa tahun terakhir. Reputasi taktiknya yang modern, kemampuannya mengelola ego ruang ganti, serta karismanya sebagai mantan pemain top dunia diharapkan mampu membangkitkan sang singa London yang sedang tertidur pulas. Ini adalah awal dari lembaran baru yang sesungguhnya. Dengan penunjukan Xabi Alonso, manajemen seakan menebus rentetan dosa-dosa keputusan mediocre yang mereka buat sebelumnya. Berikut adalah seasons review mendalam dari perjalanan penuh drama, air mata, dan sedikit tawa dari Chelsea di musim 2025-2026. Sebuah musim yang diawali dengan status mentereng sebagai juara dunia setelah menggilas PSG, namun harus berakhir tragis
di peringkat ke-10 Premier League akibat inkonsistensi taktik, ketidakdisiplinan massal, dan kepanikan manajemen dalam melakukan pergantian pelatih. Untuk kesekian kalinya, kita semua hanya bisa berharap semoga di musim depan jajaran manajemen Chelsea benar-benar mau berbenah diri. Mereka harus belajar banyak dari kesalahan-kesalahan fatal yang mereka buat sepanjang musim ini. Kedepannya, mumpung mereka sudah berhasil mendatangkan pelatih sekelas Xabi Alonso, tolong beri dia kebebasan penuh. Dukung penuh segala kebijakan transfer Xabi Alonso, penuhi permintaan taktisnya, dan jangan ada lagi intervensi konyol dari ruang direksi ke ruang ganti pemain. Jangan sampai kejadian pahit yang menimpa Enzo Maresca terulang kembali kepada Xabi Alonso. Karena kalau sampai itu terjadi, Chelsea benar-benar kehilangan reputasinya sebagai klub besar. Xabi Alonso butuh stabilitas, bukan gangguan administratif. Para fans Chelsea saat ini mau tidak mau harus legowo, berlapang dada, dan menerima kenyataan pahit bahwa tim kebanggaan mereka tidak merayakan gelar juara apapun di musim ini. Chelsea hanya terdampar di peringkat ke-10 dan harus absen total dari kompetisi Eropa musim depan. Tak ada laga tengah malam di hari Selasa atau hari Rabu, dan tidak ada perjalanan jauh di hari Kamis malam. Fokus penuh Chelsea di musim depan murni hanya untuk berbenah di kompetisi domestik. Lewat tangan dingin Xabi Alonso, semoga musim depan benar-benar menjadi musim kebangkitan yang nyata untuk The Blues. Bagaimana menurut kalian Blues? Pelajaran berharga apa yang paling menampar klub kesayangan kita di musim ini? Posisi mana atau aspek apa yang paling mendesak untuk dibenahi oleh Xabi Alonso dalam menyambut musim baru nanti? Tulis analisis taktik dan unek-unek kalian di kolom komentar Blues. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian terhibur, share ke teman-teman fans Chelsea kalian, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan seru seputar Chelsea dan sepak bola lainnya. Zona Chelsea Indonesia pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.